Perkenalkan, nama saya Joshua Ibu Hasan. Saya dari Manajemen 18F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang sudah saya buat mengenai laporan kerja praktek di PT Teralama Lintas Nusantara yang berjudul Implementasi Perhitungan Kas Besar pada PT Teralama Lintas Nusantara. Latar belakang: kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang, memilih PT Teralama Lintas Nusantara sebagai tempat kerja praktek. PT Teralama Lintas Nusantara bertempat di Galuh Mas, Karawang, tepatnya di dekat Perumnas. PT Teralama adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor, menjual berbagai kebutuhan bayi yang melebarkan sayapnya di Karawang dan Bekasi. Saya memilih PT Teralama sebagai tempat kerja praktek karena di PT Teralama saya dapat belajar berbagai hal tentang perhitungan kas besar. Ada banyak ilmu yang saya dapatkan saat kerja praktek di PT ini. Salah satunya saya menjadi lebih tahu bagaimana proses menghitung kas besar pada gambaran umum perusahaan. PT Teralama adalah e-commerce di Indonesia yang ingin memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Slogan kami adalah jual beli online, mudah dan puas. Kreativitas dan inovasi menjadi dasar kami untuk memberikan kepuasan bagi pebisnis dan pelanggan kami. PT Teralama berdiri pada tanggal 22 November 2019, beralamat di Jalan HS Ronggo Waluyo nomor 51 sampai 57 Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41361. Ini adalah logo perusahaan yang saya dapatkan dari website PT Teralama. Visi PT Teralama adalah menjadi mediator yang unggul dalam menciptakan wirausaha berbasis online yang andal di seluruh Indonesia. Misi PT Teralama adalah memberikan kesejahteraan bagi pengusaha di Indonesia dan menjadi solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tinjauan pustaka. Menurut Devrianto et al. 2018, kas besar atau kas in bank adalah jenis kas atau dana yang disiapkan untuk pengeluaran non-rutin atau kegiatan yang membutuhkan jumlah nominal yang besar. Fungsi kas besar adalah membeli dan membayar transaksi tertentu yang nilainya besar. Selain itu, dengan menyimpannya uang di bank, maka perusahaan akan mendapatkan untung dari bunga yang diberikan oleh pihak bank. Semakin besar uang yang disimpan, maka akan semakin besar juga bunga yang didapat. Tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah yang pertama, memahami bagaimana menginput kas besar di aplikasi PEAS. Yang kedua, memahami bagaimana membuat pesanan dan dijadikan faktur di aplikasi PEAS. Lalu yang terakhir, memahami alur pendistribusian perusahaan distributor. Metodenya, penulis artikel menggunakan metode deskriptif dan metode library search. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode library research yaitu mengumpulkan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku dan internet, data laporan kerja praktek menggunakan metode data premier berupa wawancara dan observasi langsung di PT Teralama Lintas Nusantara. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama saya
yaitu menghitung uang masuk dari penjualan dan menginput pada sistem PEAS. Menginput uang masuk dari semua penjualan di PT Teralama yang diberikan oleh supir ataupun sales. Berikut cara menginput kas besar pada aplikasi PEAS. Yang pertama, login pada aplikasi PEAS menggunakan data admin yang memiliki wewenang menginput. Yang kedua, klik kas besar. Yang ketiga, lalu masukkan tanggal, jumlah setoran, tujuan bank, jenis setoran, lalu klik simpan. Maka otomatis dana yang ada akan langsung tersimpan di aplikasi PEAS. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu menginput pelunasan dari pembayaran Tempo. Menginput pelunasan piutang dari customer yang membayar dengan Tempo. Cara menginput pelunasan pada aplikasi PEAS. Yang pertama, login pada aplikasi PEAS. Yang kedua, klik piutang atau hutang. Isi data customer yang membayar pelunasan dan jumlah pembayarannya. Klik simpan dan klik print faktur. Ini adalah contoh pelunasan piutang dari customer yang membayar dengan Tempo. Pendukung menginput PO dari marketing ke aplikasi lalu dijadikan faktur untuk dikirim ke alamat customer. Caranya, login pada aplikasi PEAS, lalu klik penjualan, isi data customer, isi barang yang dipesan, klik simpan dan klik print faktur. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya, terjadi pengembalian barang yang dilakukan oleh customer yang mengakibatkan uang penjualan yang sudah dimasukkan ke kas besar harus dikoreksi kembali. Solusinya, sebaiknya PT Teralama membuat aturan dan memberitahu kepada konsumen bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat. Kesimpulan, kegiatan kerja praktek yang dilakukan di anak perusahaan PT Jasa Kawan Indonesia yaitu PT Teralama Lintas Nusantara selama 3 bulan dari tanggal 3 Februari sampai 3 Mei 2021, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berguna, yaitu mengoperasikan aplikasi PEAS, menghitung kas besar. Selama mengikuti program kerja praktek ini, menemukan masalah dalam penginputan data karena terjadi banyak data yang tidak sinkron dengan data yang sesungguhnya, seperti jumlah barang yang ada di aplikasi tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada di gudang. Itu yang menyebabkan kekeliruan data sehingga menimbulkan masalah ke depannya. Maka dari itu, saya membantu menghitung setiap barang yang turun dari mobil dan seluruh barang yang ada di gudang. Jadi, dapat disimpulkan perhitungan kas besar di PT Teralama Lintas Nusantara dengan menggunakan aplikasi PEAS sudah sangat baik. Saran. Yang pertama, untuk PT Teralama Nusantara, sebaiknya penanggung jawab gudang harus selalu menghitung dengan teliti stok yang ada di gudang agar tidak ada kekeliruan antara stok off-name dan stok barang sesungguhnya yang ada di gudang. Yang kedua, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, disarankan perlu diadakan pengarahan terhadap penempatan. Ini adalah foto kegiatan saya selama kerja praktek. Sekian dari saya. Terima kasih.